lagi naman siya. Kursi sekolah ada apa sa dami. Ya. Tak boleh. Sudah? Bahasa Arab. Al-Quran hadis, Pak. Nah, ya siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada siang hari ini rasanya bagaimana ketika Ustaz mendengar Ustaz, apa? Boleh cuci tangan Ustaz kotor. Mbak ya perhatian bagus. Makin pas. Enggak boleh gitu. Coba. Kita ini ada proses Makin pas. Udah, setelah. Kortois. Permisi nak. Ya, enggak boleh. Oke, sekali lagi kita maju sama proses ke depan. Ini bagus. Ya. Mama diam. Biarin Izin aja. nak? Izin. Ini enggak terkontrol. Cepat. Oke, Ustaz ini agak keluar dari topik pembelajaran kita pada hari ini, ya, karena memang rasanya percuma ketika kita belajar Al-Quran, tetapi akhlak kita itu nol, lebih parah daripada orang-orang yang tak beriman kepada Allah. Ya. Jadi sekali lagi sampai yang kita kepada kita semua, ya. Ketika kalian itu tidak menghormati guru, kemudian berkata jelek sama kalian itu, jangan kalian pikirkan oh puasa itu kayaknya apa-apa, puas hati kalian kan, teman gini-gini tak apa-apa, kalian kadang sama teman kalian puas rasanya. Tapi ingat, setiap perbuatan dan perkataan yang buruk itu dihitung dosa. Sini. Ya. Jadi ada banyak orang yang gagal dalam belajar agama Islam itu, malah dia memusuhi agama Islam itu sendiri.
Kok bisa Pak Ustaz? Awalnya seperti tadi. Pertama nggak mau menerapkan agama Islam itu ajaran-ajaran yang baik itu dari kecil tadi. Henderson. Bukan. Kenapa Ustaz tolong ya? Kita ini Ustaz dah jelaskan dari awal. Agama Islam itu bukan dipakai untuk apa namanya? Kira-kira nih kita beragama Islam nih untuk apa sih? Untuk beramal soleh. Karena memang apa ya? Ustaz ada banyak mengajar itu, apalagi di kelas 6A ini kan Ustaz sering masuk di kelas 6A ini tapi tidak ada beban. Peranginya gitu-gitu juga, malah makin hari makin meningkat. Makanya Ustaz hari ini agak keluar dari topik yang seharusnya kita belajar surah Al-Baqarah, kan? Menjelaskan surah Al-Baqarah, kita masuk ke namanya akidah dan akhlak. Kalau seperti itu Pak ini kita bilang tadi, karena banyak orang yang mengetahui Al-Quran, tetapi dia gunakan Al-Quran yang ia ketahui untuk meredamkan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Akhirnya apa? Menjadi contoh yang buruk bagi orang-orang yang ingin belajar Islam. Nah, ini saya sampaikan kepada saya dengan tujuan Ustaz berharap kita ini semua ya, coba kalian begini. Kalau kita semua bisa menerapkan ajaran agama Islam itu, bukan Ustaz saja, ya kan? Kalian pun ikut, maka semuanya itu akan terasa indah. Makanya dulu para sahabat itu makanya itu para sahabat itu disebut dengan umat terbaik. Kenapa? Karena ajaran Islam itu full diterapkannya. Rasa pedulinya, menjaga tutur katanya, menghormatinya, adabnya, itu diperhatikan semua pasal. Jadi jangan kalian kira apa yang kalian lakukan hari ini sama dengan orang-orang terdahulu yang menerapkan ajaran Islam. Beda jauh pasal. Ya, kalian ini siapa yang anak orang kaya sini? Yang orang tuanya gaji berapa gaji yang tertinggi di sini? Ada gaji 10 juta sebulan orang tua kalian? Hah? Ada? Enggak ada. Itu masih mendengar ya. Maksud saya gini, sadarlah kalian ya. Dulu orang Islam dulu ya, orang tuanya itu sangat kaya. Orang tuanya itu sangat kaya. Contohnya siapa? Sultan Muhammad Al-Fatih. Anak Sultan. Orang dulu anak sultan. Jadi jangan kalian pikirkan anak sultan sekarang sama dengan Lunda. Anak Sultan Muhammad Al-Fatih kan tahu? Sultan Muhammad Al-Fatih itu didatangi oleh ayahnya mengundang seorang guru, diundangnya ke istana, ke kerajaannya, ke sultanannya. Kemudian gurunya tersebut mendidik dia dengan pukulan, dengan rotan, dan segala macam. Jadi nggak main-main, walaupun anak sultan, orang tuanya paham agama Islam, mendidik anak itu kalau salah anaknya tetap dipukul. Apa artinya? Walaupun dia bebas, kaya, gaji tinggi orang tuanya tetap ingin anaknya menjadi yang terbaik. Ya, kalian ini apa? Sama, kita kan kalian begitu juga. Kita sama-samanya ini, nggak ada orang tua kita yang gaji 10 juta itu nggak ada. Ya paling susah-susah lah, ya kan? Menangis kalau kita ceritain kehidupan kita orang-orang masing-masing. Ya, nah harapan Ustaz itu kita ini belajar, cobalah kalian perbandingkan apa sih sebenarnya yang kalian lakukan itu baik atau enggak. Ingat, ini apa ya? Ustaz itu mengajar itu kalau kalian tidak masuk agama Islam itu ke kalian itu, tidak mau menerapkan, rasanya percuma. Tahu percuma? Gimana rasanya percuma? Sia-siain. Ya sia-sia. Ya. Sekarang Ustaz nih, kalian Ustaz tanya nih sama kalian. Kalian itu semua pengen masuk surga atau enggak? Terus gimana cara kalian mau masuk surga? Dengan ikut Ustaz itu bisa gitu? Bisa. Ya. Masuk surga atau tidaknya kalian itu tergantung dari amal kalian sendiri.
bukan tergantung dengan orang lain. Wah, ini ustaz yang dekat sama Pak Ustaz. Walaupun nilai kalian di sini misalnya 99 atau 100, tapi tak beramal sesuai dengan ajaran agama Islam, tak jadi juga anak Pak Ustaz. Ya, Pak Ustaz, walaupun kita juara 1, bukannya kita terbaik, seolah-olah bisa apa-ngapain, enggak. Banyak kok orang itu ya maksudnya. Ada sebuah kisah menarik. Kemarin saya pernah cerita di siswa yang lain, tapi saya lupa namanya. Sekarang saya ingat namanya, nama tokohnya itu Muhammad Ali. Nama dia belum Muhammad Ali kemungkinan itu. Dia orang Barat. Dia tuh, kalian tahu orang tua dia itu, dia kerja orang tuanya lingkungannya itu namanya pertambangan. Tahu pertambangan? Kira-kira pertambangan itu gajinya rendah? Ada 5 juta? Lebih lah. Sampai 40-100 juta per bulan kan bos. Ya, besar ya. Jadi dia nih pertamanya beragama bukan Islam, tapi dia rajin baca kitab-kitab yang di sana. Terus ada yang mengatakan ini sudah dari Tuhan, ini belum. Akhirnya setelah dia belajar, akhirnya timbul keraguan. Pertama dia jadi masih baik nak bos, masih berakhlak, semangatnya masih bagus, semuanya masih bagus. Tetapi ketika dia mulai belajar kitab-kitab tersebut, akhirnya dia mulai berubah. Karena apa? Karena kontradiktif yang ada dalam bacaan dia itu, dan dia pun berpikir ini kacau ini. Akhirnya apa? Akhirnya karena merasa tak benar apa yang dia baca, akhirnya dia mulai ragu, akhirnya memilih untuk tidak mempercayai adanya Tuhan. Disebut dengan, biasanya kalau kita menyebutnya ateis. Jadi ketika dia rasakan dah nggak ada lagi, tahu nggak guna agamanya apa? Untuk keimanan itu apa? Ini ketika orang ini, saya cerita, ketika orang ini tak ada iman, dia tak mau mempercayai sesuatu. Misalnya kalau sudah menganggap melawan orang tua itu tak dosa, kira-kira gimana? Itu salah satu contoh orang tak beriman tadi. Boleh mau ngapain saja, mau mencuri segala macam boleh. Kenapa? Karena tak beriman lagi, boleh aja. Gitu semuanya. Akhirnya apa, dia dalam kondisi tersebut akhirnya bergaul dengan geng-geng segala macamnya. Akhirnya dia masuk penjara. Sampai masuk penjara, rasa yang dialami tadi itu kan rasa bangga, rasa jago, rasa bebas segala macamnya. Sampai di penjara tersebut timbul rasa ketakutan, takut juga masuk penjara. Masuk penjara itu, di dalam penjara itu dia jelaskan sangat tersiksa. Kalau tersiksa, ya bayangkan kalau kalian di sini misalnya ada 100 orang, WC-nya cuma 1, kamar mandinya cuma 1, gimana rasanya hidup seperti itu? Kalian mau berak, ya kan? Mau berak, ada orang berak, cepat woi, nggak boleh gitu. Karena situ penjara orang jahat semua. Ada yang udah pernah membunuh 5 orang, 10 orang, berani orang itu, bentak-bentak itu. Timbul juga bagi dia kan. Jadi orang penjara itu kalau orang jahatnya jahat semua, merasa takut lah. Siapa yang paling banyak jahat lah di situ ya kan, cuma kuasa ya. Nah, jadi setelah dia masuk penjara, dalam penjara tersebut ya mungkin lama karena memang ruang tertutup, kemudian lampunya cuma sedikit. Artinya apa? Ya hampir nggak nampak cahaya matahari. Kalian bayangkan itu gimana? Hidup nggak pernah nampak cahaya matahari. Lampunya gelap-gelap sedikit lah kan? Ya kan hidup tersisa seperti. Artinya apa? Suatu hari ada orang yang selalu menatap dia. Kalau misalnya apa? Ada kita kan, Ustaz tengok itu terus. Besoknya saya tengok lagi kan? Itu grogi dia kan. Akhirnya ada orang ini datang dia suatu lapangan ya kan, berjumpa, didatanginya orang yang suka natap dia tadi, didatanginya Muhammad Ali tadi ya. Kemudian dia dah siap nih, kamu bertinju dah, ini udah saatnya nih kita tinju ya kan. Apa kata yang suka natap dia tuh? No. Apa tadinya? Bukan. We have effort was fire. Kita memiliki tujuan yang baik. Jadi dia punya tujuan yang baik. Dia bilang ke Muhammad, kamu mau tak tertarik dengan Islam? Apa itu Islam? Oke, kalau kamu tertarik, ikut dengan saya. Oke,
pertama dijelaskan Islam bagaimana, akhirnya dia tuh diajak sama yang memandang dia tadi itu untuk ikut sholat Jumat, untuk hadir dalam sholat Jumat kan. Kemudian dia minta apa namanya, kalau kamu mau ikut sholat Jumat, minta izin ke sipir. Kalau sipir, apa aja sipir itu? Yang penjaga penjara, supir kereta api apa namanya? Masinis. Kalau penjaga penjara, berarti sipir tadinya, sipir. Dia minta izin sama sipir, apa bilang sipir itu? Kamu kalau masuk wilayah itu, dikeroyok kamu di sini, tidak tanggung jawab sipir ya. Iya. Nekat aja. Nah kalau penjara orang jahat semua kan, pokok dia apa nanti ditakut-takuti sama sipir kan. Di situ nggak ada berlaku hukum apapun. Kalau kamu masuk itu nggak tanggung jawab sipir. Kalau kamu mati di situ pulau orang tuh nggak tanggung jawab sipir. Banyak lah. Pokok konsekuensinya kalau kamu masuk daerah itu tanggung jawab sendiri. Ditandatangani siap. Akhirnya masuk, kemudian terkejut. Kenapa? Karena dalam barisan sholat yang diselenggarakan itu tentu ternyata masih banyak orang yang berbadan tegak lebih dari dia. Dan dia terharu itu ketika orang yang kuat ini sujud sama perasaannya kepada Allah. Akhirnya setelah dia belajar Islam dalam kebicaraan tersebut, akhirnya timbul dia mau masuk Islam. Setelah masuk Islam, kemudian telepon sama orang tua dia, masih dalam ujian nih. Dia kan anak kaya. Kalau orang di luar sana tuh Pak Ustaz mau masuk agama Islam, itu ancamannya salah satunya kalau ada dari orang tua itu nggak dapat harta warisan. Bayangkan orang tua yang kaya itu berapa lah warisan itu ya? Apalagi pertambangan, diancam sama orang tuanya. Kamu kalau tak mau ikut agama ini lagi, masih tetap dengan Islam, kamu akan masuk, kamu akan dikeluarkan dari keluarga, nggak dapat harta warisan kamu. Apa yang dijawab? Akhirnya dia tetap memilih agama. Apa artinya puasa? Maksudnya Islam itu sangat berharga. Kenapa? Karena itu yang menentukan kehidupan kita. Makanya jangan main-main. Makanya saya usut heran. Kita ini orang tua kita Islam, ya kan? Tapi kita tak mau bersungguh-sungguh belajar Al-Quran dan Hadis. Terus hidup semaunya. Gimana ini? Ya kan? Kalau mungkin kalian coba kalian tengok di YouTube tuh. Terus kalian tengok tuh. Belajar anak-anak yang apa namanya, yang keren-keren tuh, yang kelas elit, kelas elit itu biasanya pakai bayar SPP-nya itu kadang 500, ada yang 100, 1 juta sebulan, ya kan? Jadi biasanya anak-anaknya itu ketika guru itu masih mendengarkan, serius belajar. Nah padahal ya kalau kalian belajar sama-sama, mau kalian belajar, apa beda sekolah kita dengan yang di luar sana tuh? Cuma di antara prosesnya saja, ilmunya sama, belajar tambah, kurang, bagi, eksponensial, diferensial, integral. Pernah belajar integral? Limit, apalagi kalau matematikanya itu kan integral lipat 1, lipat 2, diferensial 1, order 1, order 2. Apalagi matematikanya, kimianya, biologinya ya kan, IPA-nya, apa itu makhluk bertumbuh dan berkembang dan segala macamnya. Sama kok materinya nak. Tetapi apa yang berbeda tadi kan? Proses kita. Prosesnya berbeda. Kalau kita nih sebelum belajar ngapain? Itu dulu. Kalau mereka enggak. Jadi guru itu datang, mereka sudah siap untuk menerima ilmu. Sementara kita ya cerita itu sama teman. Jadi Ustaz kasih gambaran. Nanti kalian apa namanya di hadis ini, Al-Quran ini, Ustaz ingin inti dari semua yang saya sampaikan adalah kendalikan diri kalian. Ini masing-masing kita nih Ustaz. Kenapa? Apa kata banyak tuh dalam kata-kata mutiara dan sebelum kata ini, musuh yang terbesar itu bukan orang kafir, bukan orang yang menghancurkan Palestina,
bukan orang yang jahat, bukan, tapi diri kita sendiri. Bayangkan dong, kita misalnya memusuhi orang, tapi diri kita aja tidak baik, gimana? Kita mengatakan, oh kau jelek, kau jahat, sementara kita juga termasuk yang berbuat demikian. Ya, makanya ini coba anak Pak Ustaz, sekarang tuh mulailah kalian belajar mengontrol diri kalian. Kamu mengontrol maknanya membatasi. Kita ada tahu agama atau agama Islam, mana yang seharusnya pantas diucapkan kepada orang tua, ucapkan. Mana yang tak pantas, jangan diucapkan. Ya, walaupun dengan sama Pak Ustaz nih sama-sama, kalau sama Pak Ustaz kan kalian pada dapur, kalian ngomong apa, ya terserah ya kan. Tetapi kalian harus pandai gitu, membatasi diri kalian. Oh ini Ustaz, ini guru, ini teman. Jangan samakan bahasanya. Kenapa? Kalau kalian samakan nanti ada kalian kena tidak dapat pahala. Masa iya para sahabat? Bagaimana para sahabat hormatnya kepada Rasulullah? Bagaimana? Kira-kira, bro gini, ini tidak. Yang ini ya, adat namanya. Maka ada itu yang didik. Kenapa kita meniru mereka? Ya, karena para sahabat sudah mendapat ridhonya Allah. Radhiyallahu anhum. Mereka sudah dapat ridho dari Allah itu. Sudah dijamin masuk surga. Ya, ini paham bahasanya. Besok kita kalau kita mati itu cuma dua pilihan, masuk surga atau masuk neraka. Enggak ada tengah-tengah. Ya. Jadi ngerti ya, berbuat baiklah anak Pak Ustaz. Hentikanlah ya, kalau bisa dikurangi. Ini bukan untuk Ustaz aja, untuk kalian. Coba kalian bayangkan, kalau kalian bagus belajar, dapat nih kalian ini. Ustaz enggak mengklaim kalian itu bodoh, enggak. Tapi kalian tak mau belajar aja. Mau kalian belajar sungguh-sungguh, apa semua ini? Bayangkan semuanya kuliah cerdas-cerdas semua. Oh, kalah orang luar di sana ya. Mau orang sekolah dimanapun tetap favorit kita. Ya. Paham ya? Jadi kalian jangan minder, harus percaya diri. Percaya diri dengan diri kalian masing-masing. Kita bisa sama-sama makan nasi ya kan? Ada yang makan ular ini? Hah? Biar lincah gitu ya kan, meliuk-liuk badannya makan ular ya kan? Biar garang makan harimau ya kan? Nah, kita sama-sama makan nasi. Harimau dan ular itu itu selama kita. Kita dalam agama Islam itu indahnya agama Islam ya. Agama kita ini tak pernah mengajarkan kita itu yang jelek-jelek, yang buruk. Semua itu dihindarkan. Makanya timbul aturan atau fikih. Ada yang boleh, ada yang tidak. Ada yang berobat ini yang dengan haram tak boleh, yang ini boleh. Ada kok solusinya. Kenapa sekarang kita suka melakukan hal yang buruk? Karena kita tak tahu mana yang baik. Kita semua yang malas mencari kebaikan. Nah, dengan Pak Ustaz, surga itu diusahakan, mendapat ridho Allah itu kalian usahakan. Jangan ditunggu santai. Nah, nanti bisa itu. Ya. Berharap hidup biasa-biasa saja, kemudian masuk surga. Mana nggak bisa. Ya, ya baik, kita mau apa lagi nih? Kalian gimana? Hari ini nggak bimbel? Les. Bimbingan belajar. Les sama juga. Les. Jadi kan bahasanya nggak pakai les ya? Tidak bimbel ya? Bimbel apa nanti? Bilang lah ya. Kalian bisa pulang jam berapa? Nggak pulang sekolahnya. Jam 12? Enggak, 11.40? 11.30? Kita pulang jam 11.20 lah. Sebentar lagi. Ada yang mau nyetor surah Al-Bayyinah?
Nggak ada? Ada? Ya, saya kasih waktu hafalannya. Silakan dihafal. Menjelang. Hah? Yang udah keluar gitu ya? Boleh? Al-Bainah halaman berapa itu? Halaman 51. 51. Boleh. Bisa nggak Amelia? Ya hafal. Dah hafal berapa sekarang? Dah hafal berapa sekarang? Ya hafal satu ayat dulu. Ansur ya. Bisa sekaligus. Lam yakun lagi. Ya. Boleh pakai Al-Quran, nanti dihafal di rumah ya. Ya. Kalau menghafalnya dapat 4, ya kan misalnya, boleh hari ini tambah 1 jadi 5. Dan dapat semuanya nanti baru setor. Kalau belum baru 5, besok tambah lagi 6. Tambah lagi 7. Kalau dapat semuanya baru boleh setor. Jadi saya ngambil nilainya pas dapat semuanya saja. Siapa yang lihat? Intan? Sendiri aja? Siapa nama Pak Ustaz? Itu Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Zaki. Yang nomor berapa? Boleh keluar sih? Ya, kita baca Al-Fatihah dulu ya. Sudah, nggak ada lagi? Bisa ditambah di rumah ya, hafalannya ya. Al-Bainah. Ya. Kalau bisa nanti nyetarnya usah nilai 3 ya. Pertama tapis, kedua tajwid, kemudian fasohah kelancarannya ya. Pakai tajwid kalau bisa. Sudah ada masuk semuanya? Masuk. Baik, kita cukup pelajaran ini ya. Kita doa lagi ya. Tapi apa? Kalian mau apa? Sudah? Oke, baik. Boleh simpan bukunya. Ya. Ya, baca surah Al-Fatihah. Doa Al-Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jalan ya. Terus lagi ya.